Shalom, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di dalam acara Kiwi Jawab pada malam ini. Malam ini saya akan melanjutkan bagian dari rangkaian panjang khotbah di Bukit. Dan hari ini kita akan membahas dua bagian yang lain dari Sabda Bahagia, yakni yang terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat 4 dan Matius pasal 5 ayat yang kelima. Saya akan membacakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, dua ayat inilah yang akan saya bahas secara khusus pada malam ini. Mari kita lihat yang pertama. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Lalu kemudian kita bertanya, arti dari duka cita di dalam Sabda Bahagia ini apa sih? Dan saya mendapati paling tidak ada 3 makna dari kata duka cita yang muncul di dalam Sabda Bahagia yang dicetuskan oleh Yesus di dalam khotbah di Bukit. Mari kita lihat arti yang pertama dari duka cita. Duka cita di sini adalah duka cita karena dosa-dosa yang dilakukan oleh dunia. Jadi berbahagialah mereka yang berduka cita karena dosa-dosa yang dilakukan oleh dunia. Yesus Kristus sendiri pernah melakukannya. Beberapa saat sebelum dia disalibkan, tidak jauh dari kota Yerusalem, sembari menatap kota Yerusalem, Yesus mencucurkan air matanya. Yesus menangisi kota Yerusalem yang menolak dia, yang menolak anugerah Allah yang datang di dalam kehidupan mereka. Jadi disinilah kemudian Yesus menangisi kota Yerusalem tersebut, dan kita melihat konsekuensi dari penolakan yang dilakukan oleh orang-orang Yerusalem adalah konsekuensi yang sangat serius, akibat yang sangat serius, penghakiman Allah turun atasnya. Mari kita lihat bagian tersebut, bagian yang menjelaskan Yesus menangisi kota Yerusalem. Di sebelah kanan Anda adalah sebuah foto dari gereja yang disebut dengan nama Dominus Flevit. Dominus Flevit, kalau saudara berkunjung ke Holy Land, itu berada di atas dari Taman Getsemani. Dari Dominus Flevit ini, kalau Anda duduk, Anda bisa melihat gambaran dari kota Yerusalem yang begitu indah pada hari ini. Nah, ini adalah gereja yang disebut dengan Dominus Flevit. Konon, di tempat inilah Yesus Kristus itu menangisi kota Yerusalem. Mari kita akan melihat bagian yang menceritakan bagaimana Yesus berduka, bagaimana Yesus menangisi kota Yerusalem. Lukas 19 ayat 41 sampai 44 berkata seperti ini. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Jadi Yesus menangisi Yerusalem dan penduduknya yang begitu suka hidup di dalam dosa-dosanya. Dan mereka tidak mempedulikan lawatan Allah, anugerah Allah yang datang di dalam kehidupan mereka. Sehingga akibatnya fatal. Kalau kita belajar dari sejarah, pada tahun 70 sesudah Masehi, kurang lebih sekitar 37 tahun sesudah Yesus disalibkan,
Nah, kota itu dikepung oleh bala tentara Romawi. 4 tahun sebelumnya, kelompok yang disebut dengan nama Zilot. Zilot adalah kelompok pejuang-pejuang radikal yang kemudian menduduki kota Yerusalem. Dan itulah yang membuat orang-orang Roma marah. Dan pada akhirnya mereka mengirim pasukan. Mereka mengepung kota itu beberapa hari menjelang Paskah. Nah, pengepungan tersebut berlangsung cukup lama, dari tanggal 14 April sampai 8 September pada tahun 70. Dan pada tanggal 8 September kota itu jatuh, runtuh. Dan menurut sejarawan Josephus, selebih kurang 1,1 juta orang tewas. 97.000 orang dewasa, orang-orang Yahudi yang masih hidup dijadikan gladiator. Dan akhirnya tewas di medan laga. Anak-anak yang berusia 17 tahun ke bawah dijual sebagai budak. Dan 900 orang Yahudi secara khusus dikirim ke Roma untuk menjadi bagian dalam parade penghinaan seperti yang digambarkan di dalam relief ini. Setelah melihat itu, mereka membawa menorah, mereka membawa pekakas bait suci. Dan ini adalah parade yang terjadi pada tahun 70. Sebagaimana dicatat oleh Josephus, dua pemimpin Zilot yang namanya John Giscala. John Giscala pada akhirnya dihukum seumur hidup, sementara satunya lagi, rekannya yang bernama Simon, itu dieksekusi, dihukum mati pada tahun 70. Menggenapi apa yang pernah dikatakan oleh Yesus di dalam Lukas pasal 19 yang tadi kita baca. Jadi ada penghakiman Allah yang turun ketika manusia menolak anugerah Allah, ketika manusia begitu suka untuk hidup di dalam dosa-dosa mereka. Dan Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang berduka. Dalam kesan apa berduka di sini? Berduka di sini adalah dalam kesan kita berduka cita oleh karena dosa-dosa yang dilakukan oleh dunia. Kita berduka seperti Yesus berduka melihat orang-orang yang hidup di dalam dosa, melihat orang-orang yang menolak anugerah Allah yang siap mendatangkan damai sejahtera. Sebagai ganti dari penerimaan anugerah itu. Sebagai konsekuensi dari penolakan terhadap anugerah itu, maka mereka pun harus berhadapan dengan penghakiman Allah yang mengerikan. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah makna pertama dari kata duka cita. Duka cita dalam pengertian kita berduka oleh karena dosa-dosa yang dilakukan oleh dunia, oleh orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Yesus berduka oleh karena Yerusalem dan penduduknya yang menolak anugerah Allah. Sebagai akibatnya mereka harus siap menghadapi penghakiman Allah yang luar biasa. Kita akan melihat hal yang kedua. Makna yang kedua dari kata duka cita adalah duka cita oleh karena dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, saudara-saudara sekalian, yang namanya pertobatan itu harus melibatkan apa yang disebut dengan nama penyesalan. Menyesal. Kita menyesali. Menyesal itu artinya kita berduka. Kita meratapi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Kalau kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, kita melihat bahwa mereka pun melakukan hal itu. Kita melihat di dalam Perjanjian Lama, seorang yang bernama Ezra, seorang tokoh agama, menyesali dosa-dosanya, sambil menangis, bersujud di depan bait Allah. Ezra menyesali dosa-dosanya. Dia bukan hanya bertobat, tapi dia juga menyesali, meratapi dosa-dosanya. Di dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 40, kita melihat seorang perempuan berdosa yang menyesali dosa-dosanya di dalam tangisan, sembari meminyaki kaki Yesus dengan minyak dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya sebagai wujud, sebagai ekspresi penyesalan atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya.
Rasul Paulus pun merintih ketika dia berkata, aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus juga bergumul ketika dia berbicara mengenai dirinya sendiri. Di dalam hati kecilnya ada keinginan untuk menyenangkan Tuhan. Ada keinginan untuk melakukan hukum-hukum Allah. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Dan itulah yang membuat dia menyesal. Itulah yang membuat dia merintih. Itulah yang membuat dia berduka. Nah, saudara-saudara sekalian, Alkitab mengatakan, berbahagialah mereka yang berduka cita. Berduka cita di dalam hal apa? Ya di dalam pengertian ini. Ketika mereka meratapi dosa-dosanya, ketika mereka menyesali dosa-dosanya. Mereka lah yang disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Dan orang-orang yang berbahagia ini dikatakan mereka akan mendapatkan penghiburan. Nah, dan kita akan melihat duka cita atas dosa-dosa kita ini harus terus-menerus kita lakukan di dalam hidup ini. Rasul Paulus di dalam Roma pasal 7 tadi bercerita mengenai pengalaman pasca pertobatan yang dia hadapi setiap hari di dalam hidupnya. Dari duka cita atas dosa-dosa kita bukan hanya kita lakukan pada waktu kita pertama kali menerima Tuhan Yesus. Bukan hanya itu saja, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Roh Kudus menempelak kita melalui firman-Nya. Ketika Roh Kudus memperingatkan kita melalui orang-orang lain. Dan ketika Roh Kudus menempelak kita melalui nurani kita yang telah dikuduskan. Dan itulah yang seharusnya mendatangkan duka cita di dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi manusia yang hanya menyesali dosa-dosa kita kalau kita ketangkep tangan. Ketahuan melakukan dosa. Ketika ketahuan baru kita nyesal. Namun sebelum ketahuan kita tenang-tenang saja. Itulah yang saya sebut dengan kekurang ajaran secara rohani. Nah, saudara-saudara sekalian, orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang tidak berduka cita. Karena mereka tidak pernah menyesali dosa-dosanya ketika mereka tidak ketahuan. Ketika mereka tidak ketangkep tangan. Hanya ketika mereka ketangkap tangan, barulah kemudian mereka mengatakan, saya menyesal, saya salah. Orang-orang seperti ini bukanlah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita diharapkan menjadi orang-orang yang peka terhadap suara Roh yang bekerja melalui firman-Nya, yang bekerja melalui orang lain, yang bekerja melalui nurani kita yang dikuduskan. Jangan sampai kemudian kita baru menyesal kalau kita ketahuan. Kita baru menyesal kalau kita ketangkap tangan. Itu yang disebut dengan kekurang ajaran secara rohani. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan melihat makna yang ketiga dari kata duka cita. Makna yang ketiga dari duka cita adalah duka cita karena penderitaan dan kesedihan yang dialami oleh orang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, orang-orang seperti inilah yang disebut berbahagia. Karena orang-orang ini bisa memahami penderitaan dan kesedihan dari orang lain. Yesus yang menjadi model dari kehidupan kita melakukannya. Ketika rekannya, Lazarus wafat, Yesus menangis. Yohanes 11 ayat 35, yang disebut sebagai ayat terpendek di dalam perjanjian baru, menulis, maka menangislah Yesus. Maka menangislah Yesus. Yesus wept di dalam bahasa Inggris. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa Yesus menangis? Yesus menangis karena bagi Yesus kematian itu adalah sesuatu yang nyata, bukan suatu ilusi. Kematian itu adalah sesuatu yang painful. Kematian itu adalah sesuatu yang menyakitkan, saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara sekalian, Yesus tidak pernah berpura-pura bahwa kematian itu sesuatu yang tidak nyata atau tidak menyakitkan. Bagi Yesus kematian itu adalah sesuatu yang nyata dan menyakitkan, painful. Karena di dalamnya ada keterpisahan
yang amat dalam. Nah, saudara-saudara sekalian, duka cita Yesus adalah ekspresi dari kasih Yesus yang mendalam. Dan kalau kita pun bisa berduka seperti Yesus, maka Alkitab mengatakan bahwa kita terhitung sebagai orang-orang yang berbahagia. Seorang pakar di dalam Perjanjian Baru yang namanya Amy Jill Levin menulis, "Those who mourn are blessed, because not everyone can mourn. To mourn is to say, I love this person, and I desperately miss this person. A heart that knows how to grieve is a heart that knows how to love." Kalau saya terjemahkan, mereka yang berduka itu terberkati karena tidak setiap orang bisa berduka. Berduka itu sama saja dengan berkata, aku mengasihi orang ini, dan aku benar-benar kehilangan orang ini. Hati yang tahu berduka, hati yang tahu bagaimana berduka adalah hati yang tahu bagaimana mengasihi. Amy Jill Levin. Mereka yang berduka itu terberkati karena tidak setiap orang bisa berduka. Berduka itu sama saja dengan berkata, aku mengasihi orang ini dan aku benar-benar kehilangan orang ini. Hati yang tahu bagaimana berduka adalah hati yang tahu bagaimana mengasihi. Itulah sebabnya orang-orang seperti ini disebut sebagai orang-orang yang terberkati. Sebagai orang-orang yang berbahagia. Jadi ketika kita berhadapan dengan suatu peristiwa kedukaan dan kita tertawa dan kemudian kita bertepuk tangan, pasti ada sesuatu yang keliru dengan diri kita. Dalam kasus apapun, oleh sebab apapun, ketika ada malapetaka, ketika ada bencana, dan ada orang-orang yang meratap, ada orang yang berduka, dan kita bisa merasakan kedukaan mereka sesungguhnya, di dalam hati kita, itu ada kasih. Dan berbahagialah mereka-mereka yang seperti ini, yang di dalam hati mereka ada kasih. Karena kita mengatakan berbahagia orang yang berduka, karena mereka akan mendapatkan penghiburan. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah makna dari sabda bahagia yang kedua. Berbahagialah mereka yang berduka, oleh karena mereka akan mendapatkan penghiburan. Mari sekarang kita akan melihat bagian yang kedua dari presentasi pada malam hari ini. Berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki atau mewarisi bumi. Kemudian muncul pertanyaan dari kita, sama seperti yang sudah kita pelajari di dalam bagian yang sebelumnya. Arti dari kata lemah lembut. Apa sih arti dari kata lemah lembut ini? Nah, saudara-saudara sekalian, persepsi umum mengenai kata lemah lembut, kata lemah lembut di dalam bahasa Yunani menggunakan kata praus. Persepsi umum mengenai kata lemah lembut adalah, ada yang berpendapat kalau orang yang lemah lembut itu adalah orang yang pendiam, tidak suka bicara, dan kalaupun harus berbicara, itu suaranya setengah berbisik, lembut, kalem. Nah, itu. Apakah ini yang disebut dengan lemah lembut? Menurut definisi Alkitab, ada orang yang lain lagi yang berpendapat bahwa orang lemah lembut itu orang yang pemalu, tidak suka tampil di depan. Apakah ini yang disebut dengan lemah lembut menurut definisi Alkitab? Nanti akan kita lihat. Ada orang yang lain lagi yang berpendapat bahwa orang yang lemah lembut itu adalah orang yang tidak pernah atau tidak bisa marah. Nggak pernah marah, nggak bisa marah.
lihat anaknya Noaka luar biasa, bikin masalah luar biasa, ya cuma senyum, nggak bisa marah, dan tak pernah marah. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah ini definisi lemah lembut menurut Alkitab? Apakah ini definisi kata lemah lembut di dalam bahasa Yunani, praus? Mari kita akan melihat bagaimana arti dari kata lemah lembut di dalam bahasa aslinya. Dari kata praus ini. Telaah kata lemah lembut di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani menggunakan kata praus. Yang pertama, membawa saya pada sebuah pengertian, lemah lembut itu adalah kesanggupan untuk berdiri di titik tengah yang benar. Nah, seperti gambar ini. Kesanggupan untuk berdiri di titik tengah yang benar. Aristoteles, salah seorang filsuf besar Yunani, pernah menyatakan bahwa lemah lembut adalah salah satu kebajikan. Dan yang namanya kebajikan menurut Aristoteles selalu terletak di antara dua ekstrim. Pada ekstrim yang satu terletak ekstrim terlalu banyak, too much. Sedangkan pada ekstrim yang lain adalah ekstrim terlalu sedikit, too little. Kelemah lembutan adalah kebajikan. Kenapa kebajikan? Sebab ia terletak, katakanlah, di antara tindakan marah yang berlebih-lebihan di ekstrim yang satu, dan sifat lemah, pasif, tidak pernah marah di ekstrim yang lain. Nah, ini. Jadi bagi Aristoteles, orang yang marahnya berlebih-lebihan itu jelek. Dan orang yang tidak pernah marah, tidak bisa marah, lemah juga jelek. Dan menurut Aristoteles, yang namanya lemah lembut, itu bukan berada di dua titik ekstrim ini. Menurut Aristoteles, yang namanya praus, yang namanya lemah lembut, itu berada pada titik yang seimbang. Tidak terlalu banyak, tidak pula terlalu sedikit. Tidak berlebihan, tidak pula berkekurangan. Pas. Nah, ini yang disebut dengan lemah lembut. Jadi yang namanya lemah lembut itu tidak melarang kemarahan. Sebab yang namanya marah itu manusiawi adanya. Orang bisa menempel larangan, dilarang merokok, dilarang meludah, dilarang buang sampah. Tapi coba tempel dilarang marah. Yang namanya jenderal pun akan melakukannya. Marah. Nah, saudara-saudara sekalian, sekali lagi, yang berlawanan dengan lemah lembut sesungguhnya bukanlah marah itu sendiri, melainkan kapan dan mengapa marah tersebut itu disalurkan. Apakah marah tersebut disalurkan pada saat yang tepat dan dengan alasan yang tepat? Nah, itu. Yesus disebut sebagai pribadi yang lemah lembut. Alkitab sendiri menulis bagian tersebut. Yesus disebut sebagai orang yang lemah lembut. Di dalam dirinya kita mendapatkan gambaran yang sempurna dari perwujudan kelemah lembutan ini. Kalau kita perhatikan, Yesus adalah orang yang sabar. Namun bukan berarti Yesus adalah orang yang lemah, pasif, tidak bisa marah. Kalau kita membaca di dalam kitab-kitab Injil, ada gambaran yang sangat jelas bahwa Yesus pernah marah, bahkan dia pernah amat marah. Dia murka kepada pemeras dan penipu yang berdagang di bait Allah. Dia murka kepada orang-orang Farisi karena kemunafikan mereka. Karena orang-orang ini membuat agama sebagai penambah beban, bukannya penambah atau pembawa sukacita kepada manusia. Jadi sekali lagi, arti yang pertama dari lemah lembut adalah kesanggupan untuk berdiri di titik tengah yang benar.
tidak marah secara ekstrim, dan pada saat yang sama bukan berarti pasif, tidak pernah dan tidak bisa marah. Mari kita lihat hal yang kedua, arti yang kedua dari kata lemah lembut. Arti yang kedua dari kata lemah lembut atau praus dalam bahasa Yunani adalah kesanggupan untuk mengendalikan diri sendiri secara sempurna. Itu arti yang kedua dari kata lemah lembut. Kesanggupan untuk mengendalikan diri sendiri secara sempurna. Saudara mungkin heran, Pak Gani kenapa kok gambarnya gambar anjing herder di situ? Nah, saudara-saudara sekalian, praus, kata asli di dalam bahasa Yunani untuk lemah lembut, itu kerap kali diterapkan pada proses membuat jinak binatang-binatang liar. Itu loh, di sononya kata ini biasanya diterapkan. Diterapkan pada apa? Diterapkan pada proses gimana menjadikan binatang liar menjadi binatang yang jinak. Seekor anjing herder yang ada di rumah-rumah kita dulunya sebenarnya adalah anjing-anjing liar yang buas dan berbahaya bagi manusia. Namun melalui proses praus, penjinakan, pelatihan dan disiplin, anjing-anjing tersebut menjadi makhluk-makhluk yang setia, penurut dan berguna bagi umat manusia. Tabiat-tabiat asli dan kecenderungan-kecenderungan binatang tersebut telah sepenuhnya dikendalikan. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi implikasi dari kata ini, dari setelah studi kata ini, orang yang lemah lembut adalah orang yang kecenderungan-kecenderungan alamiahnya, tabiat-tabiat aslinya yang destruktif, suka merusak, itu telah ditransformasi sedemikian rupa melalui proses latihan dan disiplin sehingga dia menjadi manusia yang bisa mengendalikan dirinya, sehingga dia bisa menjadi manusia yang berguna. Nah, inilah yang disebut dengan lemah lembut. Lemah lembut berarti kesanggupan untuk mengendalikan diri sendiri secara sempurna. Saya beri contoh. Dulu pernah ada sebuah novel yang sangat berpengaruh ketika saya masih remaja. Novel tersebut judulnya adalah Lari-lah Lari. Novel tersebut berisikan sebuah kisah nyata, biografi dari pelayanan seorang penginjil Amerika yang bernama David Wilkerson. Dan seorang anak muda, pemimpin geng di Brooklyn, New York yang bernama Nicky Cruz. Nicky Cruz punya watak asli pemarah, berangasan, tidak kenal takut, suka main pukul, kekerasan, bahkan membunuh orang. Melalui pelayanan dari pendeta David Wilkerson, Nicky Cruz pada akhirnya mengalami pengalaman pertobatan. Dan sedikit demi sedikit, tabiat aslinya yang destruktif, keberaniannya untuk berkelahi, melukai orang di jalanan, ditransformasi menjadi sebuah keberanian untuk melakukan tindakan yang benar. Dalam hal apa? Dalam hal memerangi narkoba. Dalam hal apa? Dalam hal melayani anak-anak nakal di jalanan Amerika. Nah, namun perlu disadari bahwa perubahan Nicky Cruz menjadi manusia yang berguna dan memuliakan Tuhan ini tidak terjadi dalam waktu satu hari. Perubahan tersebut perlu waktu. Ada Allah yang menganugerahkan anugerah dan pemberdayaan. Ada Nicky Cruz yang bersedia dan mau menjalani proses pembentukan itu, dan akhirnya jadilah dia pribadi yang lemah lembut. Pribadi yang mampu untuk mengendalikan diri sendiri secara sempurna. Hari ini mungkin ada di antara kita yang masih dikuasai oleh tabiat-tabiat asli, kecenderungan-kecenderungan yang destruktif merusak di dalam diri kita. Dan marilah kita mohon agar kuasa Allah lebih bekerja di dalam diri kita, boleh merubah diri kita,
boleh mentransformasi tabiat-tabiat asli kita yang tadinya destruktif, yang merusak menjadi sesuatu yang konstruktif, membangun menjadi berkat, seperti yang dialami oleh Nicky Cruz. Kalau saudara hari ini mengatakan, saya sudah berusaha Pak, tapi kok belum tuntas-tuntas, ya saudara harus menyadari bahwa proses itu perlu waktu. Seperti halnya Nicky Cruz perlu waktu, dan kita pun perlu waktu untuk menjadi orang yang betul-betul mampu untuk mengendalikan diri secara sempurna. Mari kita lihat yang ketiga. Makna yang ketiga dari kata lemah lembut adalah kesanggupan untuk mengakui keterbatasan Anda sendiri. Rendah hati. Jadi, lemah lembut adalah kesanggupan untuk mengakui keterbatasan Anda sendiri. Kita semua punya keterbatasan. Secara rohani. Kita tidak punya sesuatu yang bisa kita tampilkan di hadapan Allah. Seperti orang Farisi berkata, Tuhan, saya melakukan ini, lihat semua prestasi rohani saya. Lihat semua kinerja rohani saya. Kita tidak bisa datang dengan arogansi rohani seperti itu. Kita perlu kerendahan hati. Lemah lembut adalah kesanggupan untuk mengakui keterbatasan kita sendiri. Pintu kerajaan surga konon terlalu rendah dan terlalu sempit. Sehingga barang siapa ingin memasukinya, ia mesti berjalan dengan lutut seraya menundukkan kepalanya. Itulah sebabnya menurut Yesus hanya mereka yang memiliki kejujuran, kepolosan, serta kerendahan hati seorang anak-anak yang boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka yang hidup mengejar kebesaran dan kemuliaan bagi mereka sendiri, termasuk golongan orang-orang yang tidak memenuhi syarat ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kelemah lembutan berarti kerendahan hati, mengakui keterbatasan kita, mengakui kerapuhan kita. Itulah yang disebut dengan lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bersedia berkata, saya mau diubah, saya mau belajar. Dia mengakui keterbatasan-keterbatasan kita. Dia tidak merasa serba bisa dan dapat melakukan segala sesuatu sendiri. Orang yang lemah lembut adalah orang yang sanggup untuk mengakui, saya perlu Tuhan, saya perlu Anda, saya perlu saudara, saya perlu saudari. Itulah kelemah lembutan. Nah, saudara-saudara sekalian, dan Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki, terjemahan yang lebih bagus mungkin, mewarisi, dari kata kleronomeo di dalam bahasa Yunani. Mewarisi bumi. Mewarisi bumi. Apa arti dari memiliki atau mewarisi bumi sekarang? Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, saudara-saudara sekalian, kata memiliki bumi ini harus dimengerti dalam kerangka pemikiran kerajaan Allah. Harus dimengerti dalam pemikiran kerajaan Allah. Minggu yang lalu kita sudah belajar. Kerajaan Allah adalah sesuatu yang sudah datang di dalam kehidupan kita. Kata yang dipakai di dalam bahasa Inggris adalah already. Namun pada saat yang sama, kerajaan Allah itu juga not yet, belum terwujud dalam kesempurnaannya. Nah, ini yang harus difahami oleh setiap orang Kristen. Kerajaan Allah itu sudah datang, already, but at the same time, not yet. Seperti ada sebuah paradoks. Sudah, tapi kok belum. Gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang muncul di dalam pengajaran Yesus sebenarnya. Bukan muncul dalam pengajaran pagani. Karena di dalam Matius 12 ayat 28 dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah, sudah perhatikan, sudah datang kepadamu. Yesus berkata, aku mengusir setan dengan roh Allah. Itu tanda pasti
bahwa kerajaan Allah itu sudah datang. Nah, di sini kita berhadapan dengan aspek already. Namun pada kitab yang sama, Matius 6 ayat 10, Yesus mengajar murid-muridnya berdoa, datanglah kerajaanmu. Implikasinya adalah kerajaan itu belum datang. Kalau kerajaan itu sudah datang sepenuhnya, ngapain Yesus ngajarin doa ini, datanglah kerajaanmu. Nah, inilah yang kita sebut dengan fenomena. Kerajaan Allah sebagai suatu fenomena yang sudah ada already, dan pada saat yang sama kerajaan yang belum terwujud dalam kesempurnaannya. Dengan kedatangan Yesus yang pertama, kerajaan Allah itu sudah bisa dinikmati already. Namun pada saat yang sama kerajaan Allah itu belum terwujud di dalam kesempurnaannya. Sudah datang tapi belum datang dalam wujud kesempurnaannya. Itulah sebabnya masih ada hal-hal yang buruk di dalam dunia ini seperti penyakit, dosa, kematian, setan, semuanya masih ada. Ketika kerajaan Allah sudah datang dalam kesempurnaannya, yang namanya penyakit, dosa, kematian, setan, itu sudah tidak ada lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah yang harus dimengerti oleh setiap orang percaya. Kerajaan Allah sudah datang. Dan pada saat yang sama, belum datang dalam kesempurnaannya. Nah, sekarang kita kembali ke dalam arti dari memiliki bumi ini. Arti dari memiliki bumi ini harus difahami dalam kerangka ini. Sudah datang dan belum datang. Memiliki bumi, not yet. Itu menunjuk pada pengalaman nanti yang akan dialami oleh orang-orang yang lemah lembut dalam langit dan bumi yang baru yang telah disempurnakan dan disucikan dari dosa. Jadi kalau Anda di dalam hidup Anda hari ini memiliki praus atau kelemah lembutan, ada janji bagi Anda. Janji itu adalah Anda akan mewarisi bumi. Mewarisi bumi dalam pengertian not yet, dalam pengertian belum terjadi, itu menunjuk kepada pengalaman yang akan dialami oleh orang-orang tebusan di masa yang akan datang ketika Kristus datang untuk kali yang kedua. Mereka akan mendapatkan tubuh kebangkitan dan akan mewarisi langit dan bumi yang baru. Not yet. Namun jangan lupa tadi kita berbicara kerajaan Allah juga fenomena yang sudah terjadi di dalam dunia ini. Sudah datang walaupun belum dalam kepenuhannya. Memiliki bumi dalam pengertian hari ini, dalam pengertian saat ini itu artinya apa? Janji Tuhan bagi orang yang lemah lembut adalah bahwa mereka akan memiliki pengalaman damai sejahtera dan sukacita. Rasul Paulus dalam Roma 14 ayat 17 mengatakan, kerajaan Allah bukanlah masalah makan dan minum. Kerajaan Allah adalah masalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Orang yang lemah lembut dikatakan mereka akan mewarisi hal semacam ini hari ini. Mereka akan memiliki sukacita. Mereka akan memiliki sejahtera. Mereka akan memiliki apa yang disebut oleh Dr. Spiros Zodhiates sebagai contentment, rasa puas yang luar biasa. Dan inilah janji bagi mereka yang lemah lembut. Friedrich Nietzsche, filsuf Sinting, anak pendeta yang murtad, yang pikiran-pikirannya sekarang banyak diikuti oleh pemikir-pemikir postmodern, pernah berkata, dunia menjadi milik yang kuat, yang perkasa lah yang benar, yang lemah lembut harus melayani yang kuat. Kerendahan hati adalah kejahatan, kebanggaan diri, arogansi adalah kebajikan. Kekristenan itu pecundang negatif. Itu kata Friedrich Nietzsche.
Tapi Yesus mengatakan hal yang sebaliknya. Berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi. Dan saya yakin, bukan Nietzsche yang benar, tapi Yesus yang benar. Nah, saudara-saudara sekalian, sebuah contoh. Joseph Stalin, yang dianggap sebagai pemimpin besar Rusia, tidak kenal takut, perkasa, dan dia memiliki kekuasaan yang besar, punya harta yang banyak, bisa menikmati apapun yang dia inginkan. Tapi dia tidak memiliki kepuasan. Dia tidak memiliki damai sejahtera dan sukacita indah di dalam hidupnya. Setiap hari dia takut pergi tidur. Ia memiliki 7 kamar tidur yang berbeda. Masing-masing kamar dapat dikunci seperti pintu besi. Untuk menghindari aksi pembunuhan, tiap malam dia tidur di kamar yang berbeda-beda. 5 limusin dengan supirnya membawa dia kemana ia mau pergi. Masing-masing mobil ditutupi dengan kain yang tertutup supaya tidak ada yang tahu mobil mana yang berisi Stalin. Menarik ya, tiap kali Stalin keluar dari rumahnya, 5 limusin kembar itu keluar bersamaan. Ditutup kordennya. Nggak tahu mana yang isinya Stalin. Kenapa begitu? Karena dia dihantui dengan kecemasannya begitu mendalam. Ketakutannya begitu mendalam. Walaupun dia perkasa, punya kekuasaan yang luar besar, namun hidupnya diwarnai ketakutan yang luar biasa. Stalin, dalam tanda kutip, menjadi penguasa bumi Rusia dan Eropa Timur pada zamannya. Namun dia gagal dalam tanda kutip mewarisi bumi. Gagal untuk hidup dalam damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa. Beda dengan Saint Franciscus dari Assisi, seorang rohaniwan yang tidak punya kerajaan untuk diperintah, tidak punya negara untuk diperintah, tidak punya duit jutaan dolar ada yang di bank. Namun namanya dikenang sepanjang masa sebagai seorang yang berbahagia. Karena kelembutannya, karena kerendahan hatinya. Sukacita itu mengalir luar biasa di dalam hidupnya. Ada sebuah lagu yang diciptakannya. Surya gemilang, udara cerah, terima kasih. Kalau saudara berasal dari tradisi Katolik, lagu-lagu ini tentunya bukan lagu-lagu yang asing bagi mereka, bagi Anda. Jadi hari ini, jika Anda ingin menjadi pewaris-pewaris bumi, hiduplah menurut norma kerajaan Allah. Berusahalah untuk menjadi orang-orang yang lemah lembut. Tuhan Yesus memberkati.